Apa yang kita buat terus-menerus menunjukkan siapakah yang kita kasihi. Nah, kalau itu perbuatan kasih, maka perbuatan kasih itu akan menjadi sarana kita menyatukan diri dengan Tuhan. Sekarang tergantung kita, apakah jika perbuatan-perbuatan itu berbenturan dengan kelemahan kita dan orang lain, apa yang kita buat? Biasanya kita mulai mengurangi frekuensi perbuatan baik itu. Nah, kalau Yesus mengatakan, tidak, ya buatlah terus, karena perbuatan baik itu dibuat bukan untuk mendapatkan balasan, tetapi untuk ini menjadi sarana persatuan kita dengan Tuhan. Nah, coba direnungkan sekarang. Kalau saya berbuat sesuatu yang baik, apakah saya masih jengkel jika perbuatan itu tidak berbalas baik? Apakah saya masih marah jika malah mendapatkan hal-hal buruk dari perbuatan itu? Gejala-gejala, tanda-tanda, barangkali perbuatan baik kita belum sampai pada perbuatan kasih yang bisa dibuat terus-menerus dalam hidup kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Para saudara terkasih, hari ini kita diberi teladan iman, yaitu Santo Simon Stok, yang jadi pelindung awal gereja kita. Dia senantiasa tinggal dalam kasih Tuhan, dia seorang Karmelit, dan penghormatannya terhadap Bunda Maria merupakan kekuatan hidupnya dalam hari-hari pengabdiannya setiap hari. Hidup bersama dengan Tuhan itu perlu pengorbanan, dan korban itu menjadi kekuatan perbuatan kasih kita. Dan hal-hal itu akan menjadi menarik bagi orang-orang lain. Nah, itu mari di awal Ekaristi ini kita kembali berlutut, kita hening sejenak, melihat dan menyadari siapakah kita, dan mereka semua yang berhadapan dengan kita, apakah mereka juga mengalami kasih yang kita lakukan setiap hari. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa, Bapa kita, mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Suci, Engkau memanggil Santo Simon Stok untuk mengabdi kepadamu dalam ordo para saudara Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. Semoga berkat doanya, seperti dia, kami dapat selalu hidup bersemuka dengan Dikau dan ikut bekerja demi keselamatan manusia. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Waktu Paulus dan Barnabas berada di Ikonium, orang-orang Ikonium yang telah mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari Paulus dan Barnabas dengan batu. Setelah mengetahuinya, menyingkirlah rasul-rasul itu ke kota-kota Likaonia, yaitu Listra dan Derbe,
dan daerah sekitarnya. Di situ mereka memberitakan Injil. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya. Ia lumpuh sejak dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara. Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah, tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, "Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia." Barnabas mereka sebut Zeus, dan Paulus mereka sebut Hermes. Karena Paulus yang berbicara, maka datanglah imam dewa Zeus, yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Mendengar itu, Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dalam zaman lampau, Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing, namun Ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraanmu." Walaupun rasul-rasul itu berkata demikian, namun hampir-hampir tidak dapat mereka mencegah orang banyak mempersembahkan korban kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Bukan kepada kami ya Tuhan, tetapi kepadamu-lah beri kemuliaan. Bukan kepada kami ya Tuhan, tetapi kepadamu-lah beri kemuliaan. Bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepadamu-lah beri kemuliaan. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu, mengapa bangsa-bangsa akan berkata, "Di mana Allah mereka?" Bukan kepada kami ya Tuhan, tetapi kepadamu-lah beri kemuliaan. Allah kita di surga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Bukan kepada kami ya Tuhan, tetapi kepadamu-lah beri kemuliaan. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Langit-langit itu kepunyakan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Bukan kepada kami ya Tuhan, tetapi kepadamu-lah beri kemuliaan. Haleluya, 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 haleluya. Roh Kudus akan mengajar segala sesuatu kepada kamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya,
Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, "Tuhan, apakah bedanya? Apakah sebabnya engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, dia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semua itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para saudara terkasih, perbuatan kasih seperti yang kita renungkan kemarin, itu bukanlah setiap perbuatan baik, tetapi perbuatan baik yang disertai dengan kurban. Bukan perbuatan baik yang disertai dengan kurban yang sesekali dibuat, bukan, tetapi yang terus-menerus dibuat. Jadi persistennya ini, orang yang terus-menerus membuat sesuatu, maka perbuatan yang kita buat itu akan menjadi bagian hidup kita. Kalau bahasa kerennya, menjadi kodrat kita. Jadi apa yang kita buat terus-menerus itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam hidup kita. Kalau orang itu biasa bangun jam 4 pagi, meskipun dia tidur jam 2 malam, ya dia tetap bangun jam 4 pagi. Kalau dia sudah biasa bangun jam 8 pagi, meskipun tidur jam 8 sore, ya dia akan bangun jam 8 pagi. Sesuatu yang kita buat terus-menerus dan dibuat dalam jangka waktu yang lama, itu akan menjadi bagian hidup kita. Maka dikatakan tadi, kalau orang melakukan kehendak Bapa-Ku, dia itu dikatakan mengasihi Yesus. Iya, kalau orang berbuat baik terus-menerus tanpa memperhitungkan balasan yang dia terima, dia berkorban terus-menerus, tidak lagi memperhitungkan apa yang dia dapatkan dari perbuatan itu, entah dia dibalas atau tidak, terus-menerus, itu akan membiasakan kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus dengan sendirinya. Kenapa? Karena tidak lagi memperhitungkan apa yang saya ini terima apa ya dari apa yang saya buat ya, tidak lagi, terus-menerus. Maka dikatakan, aku akan diam bersama dengan dia. Sama seperti itu loh, kalau orang itu, seorang anak yang berbuat sesuatu, terus mbahnya bilang gini, "Wah, persis kamu ini. Watukmu ini, batukmu ini persis bapakmu dulu nih." Yang dia buat anak yang dibuat oleh anak ini itu menunjukkan apa yang dia lihat. Kadang kalau di banyak rekaman-rekaman itu kan, kalau seorang anak kecil lihat papanya itu minum terus bersendawa, anak itu juga mengikuti. Kalau itu terus-menerus dibuat, ya dia akan, apa yang anak ini buat menunjukkan siapakah bapaknya. Itu jadi gitu. Kamu ya nakalmu itu persis bapakmu dulu. Hidungmu ini persis hidungnya ibumu dulu ini. Nah, gitu kan? Apa yang kita buat terus-menerus menunjukkan siapakah yang kita kasihi, yang kita yakini. Nah, kalau itu perbuatan kasih, maka perbuatan kasih itu akan menjadi sarana kita menyatukan diri dengan Tuhan. Nah, sekarang tergantung kita, apakah jika perbuatan-perbuatan itu berbenturan dengan kelemahan kita dan orang lain, apa yang kita buat, biasanya kita mulai mengurangi frekuensi perbuatan baik itu. Nah, kalau Yesus mengatakan, tidak, ya buatlah terus, karena perbuatan baik itu dibuat bukan untuk mendapatkan balasan, tetapi untuk ini menjadi sarana persatuan kita dengan Tuhan. Nah, coba direnungkan sekarang. Kalau saya berbuat sesuatu yang baik, apakah saya masih jengkel jika perbuatan itu tidak berbalas baik? Apakah saya masih marah jika malah
mendapatkan hal-hal buruk dari perbuatan itu. Itu gejala-gejala, tanda-tanda barangkali perbuatan baik kita belum sampai pada perbuatan kasih yang bisa dibuat terus-menerus dalam hidup kita. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami telah dikuatkan oleh daya sakramen ini. Kami mohon kepadamu, semoga kami mengikuti teladan Santo Simon Stok, mencari Dikau melebihi segala sesuatu, dan mengenakan manusia baru dalam kasih di dunia ini, demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara sekalian, hidup kita hari ini, anggota keluarga kita, dimanapun mereka berada, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara yang terkasih, dengan demikian Ekaristi Kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah.